pengurus Lajis Candi. Kebetulan saya ketiban sampur jadi ketua Lajis anak ranting Lajisnu di perumahan CSMK. Tentunya kami mohon bimbingan bagaimana agar ke depan kami ini Lajisnu yang ada di anak ranting ini benar-benar bermanfaat untuk warga. Karena kemarin itu ketika di bulan puasa kami mencoba untuk galang donasi, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Kenapa hasil yang sangat luar biasa ini tidak kita terapkan setiap bulan? Anak yatim itu tidak hanya dapat 1 tahun sekali, tapi mungkin bisa tiap bulan. Nah, ini program-program kami mohon bimbingan dari bapak-bapak Lajisnu MBC Candi agar kami tetap benar-benar memberikan ajas manfaat kepada lingkungan dan sekitarnya. Mungkin itu dulu prakata dari saya, nanti akan dilanjut oleh Pak Ketua Takmir. Kepada beliaunya kami persilahkan. Dijelaskan dulu, Pak. Nanti aja. Nanti ya. Jangan sambutan mau. Oh, oke. Langsung di closing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rukun sangat kerawuan saking pengurus Lajisnu Kecamatan Candi, bahwa pada malam hari ini kita mengadakan pertemuan, yaitu rapat evaluasi tentang kegiatan bulan Ramadan. Dan kebetulan juga pada malam hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu dari pengurus Lajisnu Kecamatan Candi bisa hadir. Ini juga merupakan satu momen yang bagus jika dalam waktu yang bersamaan kita bisa menambah wawasan kita, sharing tentang masalah Lajisnu. Selama ini mungkin kita belum paham tentang kegiatan di Lajisnu. Mudah-mudahan setelah kita bentuk kemarin pengurus Lajisnu anak ranting Jambangannya, mudah-mudahan nanti ranting sendiri. Mudah-mudahan kedepannya nanti setelah ada masukan dari bapak-bapak sekalian, kita akan lebih paham untuk menjalankan tugas. Mungkin apa yang diberikan oleh dari Lajisnu Kecamatan, kita bisa sama-sama untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh Lajisnu Kecamatan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, barangkali nanti ada kegiatan tertentu, nanti kita bisa koordinasi dan mohon bimbingannya juga, sehingga dalam pelaksanaan apapun kita selalu bersinergi, sehingga apa yang ada kegiatan di lingkungan kita diketahui oleh Lajisnu Kecamatan. Dengan begitu saya kira langkah kita nanti akan lebih profesional, mengingat warga kita ini sangat majemuk, maka kita mengambil sikap supaya nanti tidak ada permasalahan di lingkungan kita, sehingga kegiatan kita berjalan dengan nyaman, warga merasa tidak terganggu. Ini komitmen dari pihak Takmir. Tentunya bukan hanya itu saja, kegiatan yang lainnya di lingkungan kita ini juga ngambil langkah seperti itu. Kalau di lingkungan di kampung, saya kira itu lebih enak, lebih praktis, karena warganya sudah turun-temurun, tradisinya sudah kuat. Kalau di perumahan ini orangnya pendatang, dari ego yang mereka bawa dari kampung itu muncul ke sini, sehingga nanti dari ego itu kalau mereka kurang menyadari, itu nanti akan ada benturan. Nah, selama ini kalau di masjid itu saya amati juga seperti itu. Jadi benturan-benturan itu kita minimalisir, sehingga nanti kerukunan kita kedepankan, kebersamaan kita kedepankan, dan mungkin nanti kalau ada kegiatan organisasi yang baru dari Lajisnu, insya Allah nanti mudah-mudahan tertata lagi. Jadi
kami dari Amir saya kira mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas silaturahmi dari bapak sekalian ini. Mungkin kedepannya nanti supaya lebih bagus. Bukan itu saya kira. Matur nuwun atas rabu ini pun dan saiki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua tadi menyampaikan beberapa hal. Pada intinya kami ini kan ketika kami ini dibentuk yaitu pengurus anak ranting, terus terang kami belum paham langkah apa atau langkah pertama apa yang harus kami lakukan. Seperti itulah agar kami ini setelah dibentuk ini tidak diem tapi langsung bekerja. Itu yang kami harapkan. Jadi mohon bimbingan dari Pak Ketua. Monggo agak merapat mriki lho, Bu. Agar stepnya itu bagaimana, terus langkah-langkahnya bagaimana, terus kami ini harus membentuk tim-tim yang seperti apa. Nah itu mungkin kami mohon bimbingan seperti itu. Pada beliaunya monggo Abah Nur Salim dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Atur dumateng para bapak, para ibu, segenap pengurus anak ranting NU Perumahan CSM maupun segenap pengurus Takmir Masjid Al-Muhajirin dan juga segenap pengurus Kubsis anak ranting Perumahan CSM Jambangan ini yang berbahagia. Monggo dimae kula derek ingkang buka masyarakat wau langsung mawon keranten ini tadi agendanya kami silaturahim ke sini dan ini momen lebaran kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang berikutnya karena langsung to the point, jadi kami tadi sudah menyiapkan beberapa materi. Saya juga membawa LCD proyektor, juga membawa laptop, PEWAU dikendaki untuk paparan. Tapi kalau cukup dengan istilahnya lesan ngenon, tidak apa-apa. Jadi intinya saya masih ingat betul di sini dulu sebelumnya sudah terbentuk ya. Berapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Bahkan ini Mas Sato satu-satunya level anak ranting, bahkan mengalahkan ranting itu sudah pesen rompi kalau nggak salah dulu. Al-Muhajirin itu kalau nggak salah. Tahunnya lalu itu. Nah itu mungkin awal yang baik pada saat itu. Dan sekarang kemarin juga sudah mengajukan SK untuk Kubsis anak rantingnya, dan informasinya tadi sudah melaksanakan kegiatan manajemen zakat dan sedekah di bulan Ramadan kemarin, zakat fitrah. Nggak tahu entah ada zakat temal sedekahnya, saya belum tahu karena belum ada laporannya. Dan saya kira anak ranting sini harus berbangga, harus bersyukur bahwasanya sudah banyak kader-kader di CSM ini yang mau gabung di MVC. Artinya untuk menambah pengalaman jam tayang, jam terbang gabung di kami, dan kami bimbing semuanya, baik yang baru mengenal Lasisnu maupun yang sudah menerapkan manajemen Lasisnu di ranting. Ada beberapa ranting yang sudah menerapkan Lasisnu ini termasuk di Kebonsari saya sendiri. Ini Pak Musadat ini wakil ketua saya di MVC Candi. Beliau juga wakil ketua di Lasisnu Tenggulunan dan eksekutor di lapangan juga beliau ini. Ada juga di Sugiwaras, itu banyak didominasi oleh kader-kader Ansor yang berperan di lapangan, disupport oleh pemerintah desa dan tokoh-tokoh agama setempat dan juga tokoh-tokoh masyarakat RT RW. Dan yang sekarang lagi muntup coromono di level candi, mulai kelihatan ini ranting gelam. Yang sudah ngajukan SK ya ada banyak. Sepande timur jalan ini kali pencapaian gerakannya sudah berjalan sosial, cuman diawali oleh Ansor terus dialihkan ke Lasisnu. Gedung Beluk
yang sebelah barat jalan ini beberapa masjid dan rantingnya ini mulai dari Tenggulunan, Sepande, Durung Beduk kalau nggak salah. Itu hanya beberapa yang ngajukan, yang lainnya masih level masjid, terutama di Sumurame 2 masjid malah ngajukan JPC bukan ranting NU-nya. Lah, karena ini menyangkut bagaimana ini teknis berikutnya ini, mohon maaf kami juga membawa pasukan kami. Jadi mereka ini ya wajah-wajah baru di Lasisno MBC Candi. Ya sifatnya kalau jak seneng dhisik riwari ya sambil ada kegiatan sosial. Kenapa? Ya sambil menyatukan hatinya dulu. Nah hatinya iki wis mencelok betul-betul mlebu nang katakan di sebuah organisasi, komitmennya ini kuat. Saya yakin meskipun ibu-ibu ini repot ngurusi suami, ngurusi anak, ngurusi sebagainya, begitu ada dengar ada kegiatan Lasisno ini hadir. Nah ini saya sangat berterima kasih. Ya, ini Bu Aini sama Bu Wiwi ini dari Balungdowo. Yang lain ini Bu Nur Komaria, Bu Nurelia sama Bu Gusti ini yang wajah-wajah baru. Mereka ini relawan-relawan dan juga masih banyak menimpa pengalaman di Lasisno. Dengan harapan mereka ini juga menjadi ujung tombaknya di rantingnya. Nah di CSM ini ujung tombaknya sudah banyak. Ada Bu Mainzun, ada Bu Sri, ada Bu Swapun, ada Kodia, ada Mas Haris. Nah, ini ada relawan baru ini Bu Ana ini. Bu Winto. Nah ini sebagai kekuatan dasar dari JPU bisnis anak ranting CSM sudah punya militan di lapangan sebenarnya. Tinggal ditambahin nanti yang dari bapak-bapak mungkin yang butuh support. Lah, saya berharap nanti ke depan kalau setiap bulannya ini coba langsung dengan gerakan kaleng koin. Tapi kaleng koin ini di MBC Candi habis stoknya karena sudah diambil sama ranting Tenggulunan, ranting Sugewaras, ranting Gelang. Stoknya habis. Dan itu memang banyak membutuhkan biaya. Per kaleng kurang lebih sekarang 3.000 atau 5.000 sama stikernya. Lah, yang paling minimalis dan hemat biaya ini dengan model kartu, Pak. Jadi baik kami di MBC maupun di ranting ini saya berjalan juga pakai kartu. Di Tenggulunan juga pakai kartu, juga pakai kaleng dari MBC. Nah, kalau di sini kalau mungkin ada ketersediaan kaleng, entah itu kaleng bekasnya rokok Surya yang berapa itu atau kaleng yang lain, bisa beli kaleng sendiri terus di branding stiker sendiri, itu bisa. Itu yang menghendaki uang receh-receh itu di situ. Katakanlah uang kembalian belanja atau sebagainya atau uang jajannya anak yang sisa begitu. Tapi ada juga kalanya donatur itu yang nggak mau ribet ngumpulkan uang receh. Wis aku bulanan naik 50.000 paribasane atau 20.000 atau 100.000. Ya ini solusinya dengan kartu. Ada lagi donatur iki yang wis aku jarang di oma, wis gak kober nyelengi receh donatur duit cash paribasane, wis aku transfer aja tiap bulan. Mungkin orang di sini bekerja di sana, mungkin di Surabaya jarang pulang-pulang, aku transfer aja lah. Harapan kami juga nanti di anak ranting buka rekening. Nanti buka rekening, saya pandu, saya kasih file-filenya untuk buka rekening. Jadi satu SK Lasisno itu sendiri di sini. Terus yang kedua nanti akan saya kasih ini keputusan Kemenak yang menyatakan Lasisno sebagai
lembaga amil zakat skala nasional, nanti akan saya SK, itu yang skala nasional. Terus yang SK dari kami kemarin itu dilampirkan. Terus nanti fotokopi KTP ketua sama bendahara, sekaligus kalau ada NPWP. Nah, sama satu lagi minta surat keterangan domisili dari kepala desa setempat di sini. Di sini pasti desa nggih. Nah, minta surat keterangan domisili dari desa, domisili keberadaan OBZIS anak ranting perumahan CSM di sini. Nah, itu sudah cukup. Nanti dibawa ke BSI aja, ke Bank Syariah Indonesia. Kalau bisa di BSI itu di Jalan Ahyani sebelah selatannya gedung BCA. Nah, itu nanti setelah ngurus dari situ dikasih nomor rekening, buku rekening, sama dikasih barcode. Nanti mungkin ada yang mau transfer lewat barcode, nanti itu bisa barcode-nya nanti ya. Nah, monggo nanti seperti ini nanti. Inilah Sisnu Kecamatan Candi, ada barcode-nya. Mungkin nanti bisa diurus ke sana. Itu untuk hal-hal yang sifatnya urgent ke depan, mulai digerakkan gerakan infaknya. Entah itu melalui kaleng, melalui kotak amal, melalui kartu donatur, melalui transfer rekening bank. Ini monggo. Terus berikutnya yang sifatnya tahunan ini mungkin bisa jadi bekal ke depan biar ini lebih tertib, lebih terarah, dan ilmu-ilmu ini sudah saya terapkan di Kebonsari, dan ini sampai bisa ngangkat Kebonsari ini bisa juara tingkat Jawa Timur. Itu memulainya bukan dari ranting NU-nya, mulai dari lembaganya di Lasisnu ini, karena kekuatan Lasisnu ini sekarang sudah diperhitungkan. Nah, dulu waktu saya ngerintis manajemen zakat di Candi itu belum ada Lasisnu. Saya ngerintis 2011 dan itu saya masih ingat NU ini ke depan arah pergerakan yang akan masif, yang bisa menggerakkan roda jamaah dan jamiyah itu di lembaga amil zakatnya. Kenapa? Lembaga-lembaga yang lain itu yang nggak punya basis massa yang kuat, tapi mereka ini kuat secara finansial. Ternyata donaturnya yang kebanyakan dari orang NU yang kultural, ya bukan struktural. Artinya ya sebagai orang NU bekerja di instansi pemerintah dan sebagainya, itu donatur mereka. Nah, itu kekuatan kita sebenarnya. Begitu Lasisnu ini hadir di Jawa Timur 2017, terus di breakdown ke bawah di cabang sampai di Candi itu 2017. Nah, waktu juga langsung saya berubah dari Kebonsari, langsung pertama kali adalah Lasisnu itu di Candi, itu di Kebonsari, karena saya yang ikuti perkembangan terus. Nah, ini nanti coba untuk momen Ramadan tahun depan, ini juga mungkin ranting yang lain Tegurunan. Tadi saya dapat informasi manajemennya infaknya Ramadan masih perlu istilahnya peningkatan yang lebih baik. Ini enak, dari sini ada istilah zakat mal, infak sodako, santunan yatim. Kalau di Bonsari ada baju muslim yatim piatu ada. Cukup mungkin zakat mal, infak sodako, sama santun yatim piatu, sama kirim Fatihah. Terus dibacakan mungkin khatam 30 juz di masjid sini, dibacakan ahli kubur sebagainya. Lah dari dana ini yang terkumpul di Kebonsari itu rata-rata 100 juta pas momen Ramadan. Tahun ini menurun, nggak tahu faktornya apa. Yang jelas dari pengalaman saya di sini menghandle di Kebonsari, makanya saya 2 tahun berturut-turut 2019, 2018, 2019 saya jadi ketua Harlah Hall Akbar MBC Candi, itu dapat uang ratusan juta itu ya dari sini. Ini pun awalnya saya nggak dikendaki sama toko-toko, banyak yang pesimis. Ya karena apa, sifatnya kalau mengada-ada waktu itu. Karena apa?
saya berani mentarget 2018 itu tembus 100 juta untuk menggalang dana lewat jalur ini. Ya Bapak NU nggak terbiasa dengan gerakan saya sing rada neko-neko nggih kaget. Tapi di lapangan terbukti tembus 127. Lah, mungkin itu pengalaman saya. Terus saya pikir sudah satu kali selesai, pengalaman itu bisa diteruskan ke yang lain. Ternyata di 2020 itu di 2019 itu saya ditunjuk lagi, close ampun saja, sudah lah yai. Dan saya kasih jalan di lapangan ini sudah menemukan solusi. Tapi karena saya ditunjuk lagi jadi ketua panitia, akhirnya saya berani, saya target tembus di atas 200 juta. Ya tapi bapak-bapaknya iki piye to? Mari ini diweden-wedeni 1 juta iki tembus apa enggak, sekarang malah 200 juta. Kalau weden-wedeni ngoten. Insyaallah tembus ya, cuman gerakannya saya rubah sedikit demi sedikit. Ya, jadi daya magnetnya saya menghadirkan Gubernur Bu Khofifah itu pun pro dan kontra, wes kedamping sebagai tapi saya yakin bisa hadirkan. Akhirnya datang juga Bu Khofifah, Bupati sebagainya hadir semuanya. Nah, ini Bu dapat lebih besar 275 jutaan lebih itu level 1 BD. Setelah itu 2021 saya resign, saya nggak mau lagi dari ketua panitia Hol Akbar. Saya kepingin fokus ngurusi Bila Sisnu, akhirnya mendampingi ranting-ranting ini supaya bisa berjalan, termasuk malam hari ini di CSM. Nah, kenapa harus kita bergerak masif di lapangan? Kalau kita tidak bergerak di lapangan, katakanlah di lapangan itu, kalau ini perumahan, jadi saya nggak bisa memetakan. Kalau perumahan campur dengan ya, dari banyak pendatang beda-beda. Tapi saya yakin di sini ini masyarakatnya mayoritas masih Nahdiyin, nggih, les nggih. Katakanlah itu Nahdiyin itu katakan berapa persen, atau 80%. Yaitu ibarat lahan kita. Lahan kita meskipun itu tidak kita ayahi, tidak kita ramut katakanlah. Kalau itu memang lahan kita ya lahan kita. Tapi asas manfaatnya tidak maksimal. Nah, bagaimana memaksimalkan lahan itu? Ya harus ditanduri pelem, ditanduri pisang, ditanduri jagung, tandur apa? Harus tanduri itu. Kalau nggak kita tanduri, itu akan jadi lahan yang terbengkalai. Ya terbengkalai, akhirnya nggak keramut, akhirnya diramut orang lain. Nah, kalau diramut orang lain, ya pun kaget, loh kok ono tandurannya jagung, ini orang lain yang memanfaatkan lahan kita. Artinya lahan kita, orang-orang kita ini malah ikut orang lain. Lagi eman-eman. Nah, salah satu strategi untuk manfaatkan lahan itu dengan kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial ini yang sifatnya fundraising, menggalang dana dari masyarakat, itu harus ada payung hukum. Nah, kalau tidak ada payung hukum, itu banyak kasus di lapangan yang sampai ke meja hijau di pengadilan, uangnya raib, tidak ada payung hukumnya. Nah, kita tidak perlu bentuk sebuah yayasan lagi. Kenapa? Karena payung hukum kita ini sudah jelas di Lasisnu. Lasisnu secara organisasi diakoni pemerintah. Dan secara struktur tersendiri di Lasisnu, salah satunya lembaga yang ada di NU itu ada 2 SK. Satu SK dari NU, satu SK dari Kemenak, itu hanya di Lasisnu. Nah, kita sudah kuat, nanti saya beri filenya SK Lasisnu yang skala nasional dari Kemenak. Jadi itu sebagai cantolan kita secara syar'inya. Makanya kalau di masjid musola itu belum punya SK Lasisnu menangani manajemen zakat, itu bukan sebagai amil, masih panitia. Lah panitia ini haram hukumnya nerima bagian dari zakat. Nah, makanya kemarin banyak ranting maupun takmir masjid itu yang gabung minta di SK. Ya karena itu tadi
kalau di Lasino sudah levelnya nasional, yang paling bisa memberi sampai di anak ranting, iya di Lasino. Kalau nginduk di lembaga amil zakatnya pemerintah itu di Basnas. Tapi Basnas menurut undang-undang zakat itu levelnya sampai di tingkat kabupaten manajemennya. Nah, kalau di tingkat ranting desa ini buat bas, berarti semua itu nanti harus ke sana, ke kabupaten. Di MBC, di kecamatan tidak ada, di desa tidak ada, semua harus di kabupaten. Ya, itu mungkin terkait dengan manajemen pentasarufan. Nanti yang paling dekat bisa belajar di Tenggulunan. Insya Allah sudah berjalan. Kalau penanganan anak yatim, orang-orang duafa bisa di Tenggulunan. Kalau di Kebonsari nanti terlalu kemelipen nanti abot nanti amin kalau di Kebonsari karena manajemennya sudah beda. Kalau kemarin Ramadan saja di Sidoarjo itu rata-rata gerakan Lasino mengumpulkan dana, galang dana, bikin acara santunan sama buka bersama. Itu 1 bulan 1 kali. Lah saya di Kebonsari 1 bulan sampai 17 kali santunan dan buber nih. Tadi pegel kula. Manajemennya soalnya beda pun. Jadi manajemen saya seperti sudah manajemen lembaga amil zakat yang sudah profesional. Jadi donaturnya sudah besar. Kalau di Kebonsari rata-rata tiap bulan untuk anak yatim itu sekitar 25 jutaan rata-rata. Jadi menyukakan mulai kecil sampai perguruan tinggi sampai mondok itu bisa sana. Sampai biaya hidup, biaya sekolah, uang saku, uang jajan itu bisa. Nah itu nanti nggak terlalu muluk-muluk untuk belajar, bisa belajar di Tenggulunan yang sudah level kedua di Candi, level 3 ada di Sugiwaras. Nah, coba nanti di level Sugiwaras. Level 4 ini mulai untuk ini di Gelam. Kalau nanti kedaluan di sini mungkin Gelam level 5, sini yang level 4. Jadi monggo. Jadi kali Pecaben itu sudah level 5, sudah berjalan cuma digerakkan oleh anak-anak Ansor. Jadi nanti saya akan turba ke lapangan, lihat situasi di lapangan. Oke. Ini sudah saya sampaikan, nanti gerakan di lapangan sebisa mungkin gerakan ini dimulai dari pengurus dulu. Dari pengurus dulu, entah siapapun, saya yakin meskipun ibu-ibu ini juga donatur kami di Lasino MBC, saya yakin disodori maning kartu ini nggih purun ya, berbagi. Nah, kenapa saya berharap ini muncul semua di ranting-ranting? Nanti ada kontribusi balik ke Lasino MBC. Lah, Lasino MBC nanti kegiatannya akan saya transfer lagi ke ranting-ranting. Jadi ngene kalau puter tok duit niki. Padha-padha menghidupi ranting Lasino. Sampean di anak ranting saya hidupkan, saya nguruki nek wis mlaku simbol-simbol mutualisme sampean bantu kami di MBC. Nanti di MBC akan saya kembalikan program itu untuk ke ranting-ranting dengan model turba-turban nanti itu. Itu mungkin dari kami karena kekuatan kami di MBC itu nanti ya tergantung dari kekuatan ranting sama anak ranting dan juga nanti kekuatan dari donatur yang lain ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kalau ada kurang lebihnya atau nanti ada semacam tanya jawab, kami akan bersedia. Atau nanti juga mau bertanya di Tenggulunan, ini Pak Musadat ini yang punya wilayah Tenggulunan, dulu juga saya ajari ngenekno Pak Musa ini sampai dini hari sampai subuh kalau tenggeriane. Jadi untuk diskusi masalah Lasino itu sampai subuh kali kula niki. Awalnya tidak percaya nanti Lasino Tunggal itu hidup, nggak percaya nanti bisa berkembang untuk kegiatan sosialnya. Ternyata beliaunya akhirnya enjoy. Akhirnya mau ndak mau saya tarik di MBC Candi nih. Sama kudu Candi kabeh aku repot di ranting. Gak wis pokoke wis. Kok aja enake gak gelem ngurusi di MBC maksudnya ngoten. Nah, karena punya pengalaman. Yang saya kejar ini pengalaman dia di lapangan
biar menulari yang lain. Nah yang baru-baru ini ikut di saya biar ngerti, oh ternyata Mbak Salim iki manajemen seperti inilah. Nanti mereka ini akan punya bekal, ternyata aku wis diurut ya Mbak Salim ngene-ngene iki wis nek rantingku kok tak ewangane satu siji. Yang kedua, komunikasinya kali kalau cepet. Dadi wis gak resmi Mbak Salim ono ngene-ngene iki. Nggih monggo sampean ngene ten dadi. Nanti enak. Sebenarnya di Tenggulunan di Sugiwaras itu juga saya melei lama. Artinya diskusi panjang, ketemuan sama tokoh-tokoh, sama kepala desa itu panjang. Sampai mereka ini mau bergerak itu pun masih saya dampingi. Ya akhirnya ya wis coro baru lahir iku mantun lahir kula tuntun mari berangkang moro ngono tan-rantan kula tuntun ben tegen begitu nanti ini tegen wis iso mlayu pun kula tinggal. Nanti kula akan bidik ke tempat yang lain melahirkan lajune yang baru. Ya wis kula mau mulai biar tumbuh nek wis dituntun tanggal iki nek wis jejeg kuat mlaku dhewe mulai dhewe wis kula lepas. Itu aja mungkin. Sini Waalaikumsalam. Saya rasa embrionya sudah ada. Jadi gerakan yang kemarin ini sudah ada, kader-kader sudah ada. Nah, tinggal Waalaikumsalam, tinggal nanti nyoba menerapkan gerakan infaknya. Mau model kaleng, mau model kartu, mau model rekening, pun dimawon. Nanti yang momen Ramadan pakai model seperti ini mungkin. Nggih. Perkara nanti teknis pentasarufannya itu nanti kearifan lokal. Nggak tahu nanti entah itu bikin kegiatan setiap bulan sekali atau melalui jamiah atau melalui RT RW itu kearifan lokal. Yang penting tujuan visi dan misi kita itu nanti ke arah sana. Ya. Jangan sampai warga kita yang mayoritas ngadiin di sini yang kategori duafa tidak mampu maupun anak-anak yatim piatu maupun anak-anak yang tergolong dari keluarga duafa tidak sampai sekolah. Nah, eman-eman atau bahkan ada keinginan kuat untuk mondok tapi orang tuanya nggak mampu untuk mondokkan. Itu eman-eman dari Lasin itu hadir, insya Allah nanti akan muruahnya ini NU di sini akan lebih berkibar. Saya yakin kok ini bagus di CSM ini. Tetangga sebelah ini yang di Sidodadi itu yang di Puri Indah. Saya pernah turba di sana di Masjid Puri Indah. Itu malah susah untuk nembus ke ranting NU-nya. Kok ranting NU ini gak mau direpoti. Nah di sana sendiri tidak mau berdiri anak ranting. Ya nggak tahu mungkin levelnya masjidnya itu di perbatasan Sidodadi sama Cemeng. Tadi itu perumahan Puri Indah, tapi yang sebelah selatan itu ada masjid. Nah itu masuk wilayahnya Sidodadi ternyata. Nah ini manajemen zakatnya ini kepingin kuat, mau menginduk ke ranting-rantingnya nggak mau mendekat. Nah di sana saya sarankan buat sendiri, anak ranting nggak mau. Alhamdulillah di sini saya rasa anak ranting sudah cukup kuat di sini meskipun 8 RT ya. 8 RT 1 RW itu kalau rata-rata per RT itu berapa Pak kakaknya? 50 kali 8 sudah 400. Ada yang 100. Ya katakanlah 500 kakak. Itu kalau ngadiin semua kan potensi Mas Atong ya. ada yang 0. Wis 5 kali 5 katakanlah 5 kali 20.000-an lah satu bulan. 5 kali 2 sudah berapa? 10 juta. 10 juta kalau bisa maksimal. Gitu aja mungkin dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Mas Atong mungkin. Oke, terima kasih matur suwun sangat Bapak Salim selaku Ketua MPD Candi atas tadi pemaparannya bagaimana langkah-langkah kami pertama nanti. Terus terang kami sebenarnya sudah berpikir juga. Memang kader-kader militan ini sudah kelihatan ibu-ibu yang ada di sini. Nah, memang perumahan itu kesulitan kami adalah waktu.
Itu yang pertama. Bapak-bapak ini tentu aja pertemuan pada malam hari ini masih ada yang bekerja, masih ada. Kami nanti berharap benar-benar kolaborasi dengan ibu-ibu. Saya sangat minta tolong ibu-ibu, koordinator mungkin di masing-masing RT. Langkah-langkah tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, yang mana nanti mungkin perlu kita bikin undangan dulu, pemberitahuan kepada RT RW biar nanti ke langkahnya lebih enak jika kita jalan door to door ibu-ibu. Jadi benar-benar saya berharap dan kami mungkin berharap sama ibu-ibu juga, nanti bapak-bapak juga tetap akan jalan agar apa yang kita cita-citakan, terbentuknya Lajis ini tidak hanya surat aja, tidak hanya SK aja, tapi benar-benar bermanfaat nanti. Dan saya minta legowonya, kalau kemarin di bulan puasa kemarin ada jamiah nopo ketuane Bu Sinten jenengan nggih Bu nggih. Nah, berarti pun dilebur mangke nggih, dilebur kali Lajis nggih. Jadi biar enak nanti. Bisa memang saya rencananya itu nanti saya serahkan ke Alhamdulillah. Saya sudah berunding sama Alhamdulillah. Artinya karena kemarin itu kita sempat mendapatkan kalau tidak salah 15 juta gitu nggih. 15 juta apa? Mungkin Jumat berkahnya juga bisa. Nah, alhamdulillah lah. Ini ibu-ibu ini ya tadi kadernya Abang Ketua ini sudah luar biasa, MBA-nya sudah ada, tinggal bagaimana kita meng-compare, kita bersama-sama untuk mewujudkan apa yang tadi kita bahas bersama. Nah, dilanjut, monggo tadi ada ibu mau bertanya kepada Ketua Lajis. Monggo Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau nggih, Pak. Nggih. Saya mau bertanya sama Abah Salim. Saya kan ini, Pak, intinya itu baru bergabung, masih awam ya. Pertanyaan saya kan saya kemarin itu hanya setahu saya apa sih Lajis itu kan ada. Dan saya pertama hanya kemarin itu sekitarannya mengantarkan teman-teman untuk mencari dana waktu di Semeru juga. Jadi kedua kalinya saya kemarin alhamdulillah diajak Abah untuk mengantarkan lembaga marjan untuk apa itu namanya? Di dana marjan kemarin tahu saya itu. Dan saya tanya apa itu organisasi Lajismu itu. Setahu saya kan saya hanya tahunya itu Fatayat, Muslimat, kan akan DPP, IBNU kan akan Mbak. Kalau Lajismu kan saya memang awam belum tahu sama sekali. Terus yang pertama pertanyaan saya itu apa itu Lajismu? Tadi sudah diatur-atur sama apa saya sudah agak paham sedikit ya kan. Terus untuk kita yang diranting itu apa tugas kita kan ngaten. Ya sampun diaturaken kalian Abah, saya sudah agak paham sedikit. Cuman saya tanya itu saya dari teman di Buduran itu kan ngaten, Mbak. Saya kan ditanya, saya sekarang mau bergabung ke organisasi Lajismu kan ngaten, Mbak. Ya apa tugasnya? Saya nggak tahu ngaten kan, saya sekitar hanya yang saya Mas Hadi mboten mriki. Mas Hadi. Terus di sana itu kalau Lajismu Buduran itu saya kemarin itu dibilangin kalau juga mencari dana untuk pembangunan masjid yang baru, ya kan dikasih info seperti itu. Karena saya belum paham ya itu tadi. Mungkin saya minta diulangi lagi sama apa tugas kita yang diranting kalau kita mau jadi anggota di Lajismu itu. Nah, itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atok, ngapa satu dijawab atau setundi? Monggo nggih, jawab. Nggih, matur sanget Bu Ana, Bu Minto. Karena mawon berkata-kata. Oh, Bu Ana. Nggih, kemudian Mas Atok, ini kader dari CSM. Nggih. Beliau belum punya seragam sama beberapa kader sama Bu ini sama Bu kemarin ada Bu Sofi dari Sumorang. Jadi gini, saya itu seneng meskipun bukan pengurus yang ter-SK di Lajismu, tapi mau gabung itu saya seneng. Artinya apa?
berarti niatnya ini untuk bersosial, berinteraksi kepada masyarakat ini kuat. Ya, kalau tidak mau, saya harus terima dan lapang dada wis corong ngono wis mbok tak ngalor gitu dulu pemikiran ya kemudian. Ya karena saya ini gerbongnya masih baru semuanya. Jadi baru ini kalau pecuti bisa akan dhisik wong sik durung apa-apa wis dipecuti ya. Sing penting seneng dulu nanti. Seneng dulu, happy dulu nek wis iso guyu-guyu mek kanca-kancane sing saling kenal ya wis alhamdulillah. Nah, itu nanti memang tugas utamanya namanya Lazis ini kan lembaga, ini lembaga, ini lembaga amil, Z-nya ini zakat, I-nya infak, S-nya ini sodako, N-nya itu Nahdlatul Ulama. Jadi lembaga amil zakat, infak dan sodako Nahdlatul Ulama. Ini satu-satunya lembaga di NU yang punya SK2. Yang lain cukup satu, SK itu sudah cukup. SK di NU ini yang dua ini lazismu. SK dari NU sama SK dari pemerintah. Nah, ini oleh Kemenang. Kenapa? Sebenarnya bisa jalan kita ini dengan tanpa ada SK dari pemerintah. Tetapi pada saat kita ini bertugas ngurusi zakat, terutama zakat fitrah, itu zakat emal. Kalau tanpa ada SK pemerintah ini kita nggak berhak untuk dapat bagian, itu saja sebenarnya. Nah, lepas dari itu semuanya sebagai kepanjangan tangan dari NU. Di NU ini pergerakannya di lapangan banyak sekali di dunia pendidikan, dunia kesehatan, di dunia dakwah sebagainya banyak. Masing-masing ada lembaga-lembaga tersendiri. Khusus di Lazisnu ini yang ngurusi itu tadi zakat, infak dan sodako. Jadi lembaga yang lain itu bisa koordinasi, bisa compare, bisa sinergi dengan Lazisnu. Misalkan kayak di Kebonsari ini dari kalau zakat, misalkan ini zakat emal belum saya berikan ilmu yang lebih. Mungkin harapan kami nanti saya turba ke sini ini dengan tingkat kehadiran yang kadang ya. Baik dari pengurus Lazisnu yang di SK, dari pengurus masjid maupun dari tokoh-tokoh masyarakat di sini. Dan saya berharap juga nanti turba yang berikutnya ini jenengan undang kepala desa sama ketua ranting NU-nya. Kenapa? Biar ada bola panas yang menggelinding ke arah sana, mengarah ke desanya, mengarah ke ranting NU-nya. Kenapa? Biar rantingnya ini juga hidup, manajemen Lazisnu-nya. Nah, sore kalah ambil anak ranting. Nah, itu harapan saya begitu nanti. Berarti saya itu lebih seneng datang itu diundang daripada saya harus datang pakai undangan dari Lazisnu MBC turba ke bawah. Kesane kule iki paling napa nggih istilah iki. Koyo-koyo ya napa ngoten. Tapi nek diundang berarti kan beda. Iya, berarti wong niat ngoten lho. Kadang-kadang dulu saya pernah menawarkan ke ranting-ranting, monggo ranting-ranting. Siapa yang mau saya turbai. Itu enggak ada yang mau. Gitu loh. Lah, tapi kalau ada ranting yang itu mau menghadirkan kami di level MBC, itu berarti ada niat. Termasuk malam hari ini di CSM. Nah, kenapa saya harus ada turba tersendiri dengan ranting anak ranting? Kenapa? Meskipun di MBC itu ada turba tingkat MBC, tapi di MBC itu turbanya umum dari banyak lembaga yang hadir, termasuk dari jajaran Tanah Widya Surya. Persoalan yang disampaikan oleh ranting waktu turba itu meluas, nggak bisa fokus. Saya cuma kebagian waktu 10 menit untuk menyampaikan apa itu Lazisnu dapat jadi gini. Nggak nutut. Orang mau tanya satu soal, nggak ada waktunya sudah. Nah, malam hari ini khusus Mbak Lazisnu malah terus senang. Jadi lembaga amil zakat, infak dan sodako. Zakat ini dibedakan jadi dua buana. Zakat fitrah yang umumnya itu Ramadan, ilmunya detailnya nanti saya
ulas berapa atau nanti belajar sendiri sama saya monggo. Ya. Jadi kepingan oleh apa ya? Kalau yang zakat mal saya punya ilmunya. Zakat mal ini termasuk harta benda, termasuk tanah, termasuk pekerjaan, termasuk pertanian, perniagaan, profesi dan sebagainya banyak. Nah, kalau mau mengulas zakat mal itu ketemu berapa satu bulan, termasuk nisab itu harga emas itu berapa nisabnya, terus sampai 1 tahun dihitung usahanya itu apa mulai punya harta benda, punya rumah 1, rumah 2, rumah 3, mobil 1, 2, 3, punya kos-kosan itu akan terpetakan. Dan itu mungkin selama ini kita nggak akan berpikir untuk zakat emas. Nah, ini beda loh. Zakat emas dengan infak sodako. Kalau infak sodako ini wis biasa, artinya ya wis ingat infak sodako. Tapi kalau zakat emas itu zakat yang membersihkan harta benda. Kalau zakat fitrah ini fitrah untuk diri sendiri, untuk Allah kita. Hanya emal, ini punten. Nanti kalau setiap tahun mesti zakat emal dengan nilai itu wis. Bayar saya berapa tak hitung surat, bahkan kadang-kadang wajib zakat emal, kalau ya THR itu buat zakat emal, itu gitu. Ya saya bersyukur kenapa ya wis, karena dikasih pekerjaan, dikasih kesempatan mencari nafkah. Dan itu meskipun tidak bisa nilainya, tapi saya berusaha itu tak niati zakat emal, bukan infak sodako. Nek infak itu intinya wis diniati bukan kayak tonggone piro, tapi kalau zakat emal itu saya hitung. Harta benernya itu beli mobil pun saya hitung zakat mal itu bisa berapa, sabarkan. Beli tanah berapa juta, sabarkan uang itu biar apa bersih gitu. Ya itu mungkin ya diminta ya. Kalau yang infak itu bebas pakai kartu, kaleng, transfer itu nanti infak. Kalau diniati zakat mal nggih monggo, tapi harus tahu dulu ilmunya zakat mal itu seperti apa. Ya. Nanti kalau zakat mal itu nanti pentasarufannya itu jelas untuk amil, untuk fakir miskin, amil sabil, ibu sabilillah, untuk mu'alaf, untuk horin. Yang hutang sini opo. Nah itu yang zakat. Nah, nanti ilmunya ada sendiri. Tapi yang infak kalau dikatakan di itu untuk pembangunan masjid, sebenarnya nggak ke situ arahnya. Jadi emang kalau Lazisnu itu difungsikan dalam dana untuk pembangunan masjid itu emang. Karena seberapapun uang yang masuk untuk pembangunan masjid itu masih butuh dana terus. Berapapun 100 juta masjidnya terus digedekno, dilengkapi itu nggak akan selesai. Melupakan kegiatan yang sosial akhirnya. Ya apa nggak akan sentuh. Karena pikirannya lo bento balik sampai aneh. Kaki orang NU golek dana Ramadan ini di masjid tok, nggak akan menyentuh yang lain. Kenapa? Berapapun uang yang dimasukkan ke masjid akan habis di pembangunan. Kok dia nggak aman itu ya? Nggak aman kurang ini. Wes wapi, kepingin tuan apa ini? Akan selesai. Lah itu akan melupakan PR yang lainnya, termasuk anak yatim piatu itu akan melupakan. Nah di sini saya kira sudahlah cukup masjid ini sudah bisa dinikmati untuk sholat dan sebagainya. Kepingin dimegang mana? Si megah ya apa mana? Ya. Kalau nuruti rasa puas kepingin sih masjid itu ala bekon lah. Ini kadang-kadang kita ini berpikir itu kalah-kalahan nanti apian, tapi tidak berpikir fungsinya ini. Kalau ramenya masjid ini kegiatannya sosialnya banyak, ini lebih makmur daripada boleh buat kayak bangun kegiatannya kosong. Nah, mendingan kegiatan sosial ini santunan anak yatim piatu, santunan sembako, alfa. Kalau di sini di masjid kegiatannya sama sih sama. Toh setiap Jumat pasti ada kaleng masuk ke masjid lupa. Kalau cukup untuk
untuk marbot kebutuhan di 1 bulan cukup kan cukup. Kalau toh ada yang lebih urgent mau bangun sebagainya itu boleh, baru Lazisnu ambil peran gitu. Mumpun mau dipotong kompas, Lazisnu harus di sini masjid. Wah ini cara kula nggih, ampun kurang melebar. Karena sasaran infak kita ini bukan ke masjid sebenarnya, kepada warga NU yang langsung bayar. Nah, itu mungkin gini dong ya. Kan jenengan di ini masih baru, saya masih belum banyak kegiatan sosial karena ya pengurus juga masih baru-baru semuanya dan seluruh ranting juga masih belum hidup semuanya. Nah kalau nanti ini hidup di sini, saya minta ada kontribusi balik ke Lazisnu MBC. Mungkin sebulan kayak kebun sari ini 500, bulan 500, Sugiwa 500. Nah 500 itu saya puter untuk balik mana kegiatan santunan di ranting-ranting. Biar podo-podo melakukannya. Kenapa? Karena wilayahnya kalau saya mau narik donatur ke ranting di situ loh, itu sono Lazisnu nih. Biarkan Lazisnu di situ yang narik donatur, toh nanti saya akan kecepatan di WC-nya sedikit. Nggih, ya. Mau nggih? Nggih. Pun Alhamdulillah sampun paham. Karena setahu saya kemarin itu Lazisnu hanya mencari dana untuk bencana. Boten. Kan kalau belum paham kan. Nggih. Itu banyak isi data. Nggih. Integrasi. Balik ya. Nggih. Pun monggo. Nggih, monggo barangkali ada yang tanya. Malih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan yang saya sampaikan. Bahwasanya Lazisnu sudah masuk di Masjid Al-Muhajirin dalam kurun waktu 3 tahun ini dan bahkan lebih intens di tahun ini. Pertanyaan saya, biasanya kelembagaan yang menghandle antara zakat fitrah dan zakat kan dihandle masjid, mengkolaborasikan dengan Lazisnu yang ada sekarang yang berdiri sebagai anak ranting, itu bagaimana caranya? Nah, misalnya sekarang itu kan biasanya dihandle oleh manajemen masjid. Kalaupun nanti misalkan yang manajemen Lazisnu anak ranting TSM ini yang menghandle, kita monggo-monggo aja. Tapi kan nanti sistemnya bagaimana? Misalnya biasanya infak apa itu masuk langsung ke masjid. Dan setiap kegiatan pun keluarnya dari masjid. Dan laporan hanya internal dari masyarakat kita. Dan yang kedua, untuk kegiatan penarikan dana yang biasanya yang disampaikan kegiatan Lazisnu seperti itu sudah biasa kita lakukan untuk penarikan antara dengan kartu, dengan kotak amal, dengan kirim doa itu biasa kita lakukan. Yang kita inginkan nanti, kalaupun nanti kita bisa berbicara lebih baik lagi, paling tidak kita sebagai anggota yang benar-benar kompeten ini benar-benar jalan. Karena itu sudah tidak berjalan lagi untuk kegiatan masjid karena tidak ada yang jalan. Kegiatan seperti itu tadi sudah kita lakukan di awal-awal pembangunan masjid, apapun itu kegiatan. Tapi personelnya yang nggak ada, yang nggak intens untuk melakukan itu, dan itu pun pro kontranya sangat sekali apalagi di ruang lingkup perumahan yang A, B, C dan sampai Z itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang mungkin pokoknya ya, ini pokok pertanyaan saya bagaimana mengkolaborasikan tadi antara yang biasanya dihadir oleh lembaga takmir masjid diserahkan ke Lazisnu. Itu aja ya. Menurut saya artinya begini, masjid itu sebenarnya punya wilayah Lazisnu, tapi namanya bukan UPZ. UPZ itu unit pengumpul zakat infak sedekah. Ini levelnya di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat ranting. Kalau yang di sini kemarin levelnya mirip ranting, saya pakai level UPZ. Di bawahnya ini JPZ, jaringan pengumpul pengelola JP zakat sedekah. Ini di tingkat masjid, musola maupun lembaga pendidikan itu JPZ. Nah,
masing-masing ini sebenarnya berhak untuk mengelola manajemen zakatnya masing-masing. Cuman menurut saya kadang-kadang di lapangan memang terjadi istilahnya sirot ono tumpang tindihnya antara yang sudah berjalan di desa maupun di masjid dengan lembaga baru yang masih ini perlu disikapi yang lebih enak. Maksudnya kalau di tempat kami sebagai contoh mau saat itu masjidnya banyak, NU itu 1, 2, terus yang rumah itu 2 atau aku di cuma ada 2 masjid itu besar, tidak RW. Semuanya untuk induk relasi semua. Manajemen kayak tahu. Jadi nggak ada yang berontak. Yang memang dulu manajemennya malah dihandle oleh kepala desa, oleh pemerintah desa, melalui kalau kesera RT dan sebagainya. Tapi di satu sisi akhirnya itu tidak mau gabung di pemerintah desa, keluar bikin sendiri. Padahal kecil, berapa persen kecil. Nah, akhirnya desa mungkin ini di Toto Desa waktu dulu belum ada Lasino, namanya masih basis pada manusia level desa. Akhirnya saya berpikiran tak cari referensi terkait dengan produk hukum yang bisa dihandle orang itu. Ternyata ada undang-undang zakat nomor 2014 kalau salah, terus ada PP-nya. Turunnya saya pelajari itu ternyata saya konsultasi ke cabang waktu itu dia Soleh Kosin, terus pun dia bisa auto kami. Tapi NU belum jelas ini ya. Itu 2011 sudah memulai itu. Kenapa? Terus ini masjidmu sudah wakaf ada dosa mulai wis. Nek masjidmu itu ngapok ngadir NU dari lembaga amil zakat nama masjidmu malah. Kita saya sampaikan ke tokoh-tokoh kepala desa itu bahasa dukung wis lah. Kalau besok nggak cawe-cawe belum bisa ambilkan itu untuk begitu. Saya nggak tahu. Masjid ini wakafnya itu apa bemo yang masih malik apa gitu untuk umum. Nah, makanya saya yakin kalau ini dibalikkan ke NU mungkin susah. Ada yang mau kan gitu ya. Padahal mayoritas kalau pengurusnya jangan mungkin NU mungkin ya mayoritas. Tapi kalau nanti ini manajemen zakatnya di masjid, berarti orang NU ini nggak bisa masuk. Harapan saya meskipun ini nanti dikelola oleh Lasis itu, kepengurusan manajemen zakat orang-orangnya itu tetap nanti masuk di sini. Nah, begitu. Jadi istilahnya ganti kelambi. Ini betul. Ganti kelambi betul. Ibu ini saya lakukan Bu Mejun hari ini pakai seragam di sini. Nanti kesempatan besok pakai seragam Pak Tanya. Besok lagi pakai seragam muslimah. Nah ini gimana dia ini menetapkan sini ya? Nah saya harapkan nanti kalau kemarin SK-nya kursi anak ranting punya SN ini sudah mengkapan kalau yang di sini yang belum ngurusi zakat kemudian itu nggak dipakai nolong yang lembaga zakatnya. Jadi akhirnya orangnya tetap cuman kelambi tok sing di rumah dan kelambi ini sudah ada payung hukum yang tetap dari SK Kemenang itu lebih kuat. Nek sampean handle sendiri masjid berarti masjidnya ini harus di SK amil syar'inya. Ada 2 opsi. Di SK melalui lembaga zakat yang agama yang level-level agama seperti NU Muhammadiyah atau di SK melalui jalur pemerintah Basnas. Nah, ini akan beda, manajemen juga beda. Tapi kalau di dalam ini orang NU semuanya yang mendingan dikelola oleh Lasis semua orang pulau lebih aman. Yang payung hukumnya sudah jelas. Tapi yang sama kelola masjid tanpa ada SK dari Basnas atau SK dari lembaga amil zakat nasional, sama di sini panitia nggak bergerak satupun untuk menerima bagian dari zakat itu. Selama ini
Terburu kan paham. Pun. Oke, hemat kula mendingan di bawah naungan kelas susu. Karena sudah kuat fleksibilitasnya. Pun urusan aman. Ini betul. Nah, perkawis nanti kegiatan sosial di bangun ini tidak berjalan model amplop sebagainya ini. Nah itu alhamdulillah ini sudah punya atlet baru. Wah ini kurang di Muslimat Raya SM. Perkara nanti masjid membutuhkan dana paribasane. Galang dana kayak pembangunan masjid apa pun ya. Si Nazismu ini bulan ini gerakan Nazismu nggak cetok tetap jalan. Cuma peruntukannya dialihkan dulu ke masjid. Nah, itu mawon enggak masalah. Jadi enggak ada yang menang-menangan nanti itu. Di Nazismu ini di Pulau Dewi besok ada kunjungan dari Labes dan Jawa Tengah itu. Masih kan pas. Akhir bulan ini kena kurban ayat ya. Katanya bosan itu wah bagus bro. Katanya kan ini cair dulu. Ya cair gitu. Ya untuk hidupkan organisasi NU juga untuk masyarakat. Jadi kalau nanti masjid ini minta bantuan dari masyarakat, nggak usah bikin panitia baru lagi. Panitia yang ada proses gerakan, ibu semua gerakan semua yuk sekarang gilirannya stop kegiatan kita untuk masjid. Caranya misalkan 80% di masjid, yang 20% saya rugi. Apa? Misalkan sudah ada tanggungan setiap bulan dan bayar SPP, misalnya dipedok, misalnya berarti mau balik dengan masjid Mukabe tanggungannya SPP ini hari ini boleh sisihkan untuk SPP operasional. Yang lain Risiko masih oke, itu mungkin ya masukan dulu. Kenalnya? Monggo. Monggo. Pak RT. Monggo. Apa? Monggo, Pak. Biasanya kalau kita itu jalannya memang seperti itu. Yang sebelumnya kita harus membentas ini kuasanya adalah orang yang sudah masjid mengadakan ritual. Kita sudah alih fungsi relativisme, makanya semuanya mungkin dilakukan relativisme. Kita kolaborasi tetap. Iya, yang disampaikan tadi. Menurut saya kita kan tetap terbatas sebagai SK tadi pagi ya. Kita tetap kolaborasi, tapi jalannya tetap seperti itu. Paham ini Pak? Iya. Ini kambing itu masa tuh kambing itu saya kalau itu LPBI. ya kambingnya ada kan dan bingung aja situ nggak tahu. Dan takutnya nanti ya kita semuanya biar lebih paham bahwasanya kita bisa seperti itu tanpa harus merubah yang sudah ada. Kita tetap kolaborasi. Kalau berubah saking nanti bingung malah. Saya dulu juga detik kata saya itu IPNU, IPP sama Ansor di Ranting misalnya. Lalu lain, nah itu kadang lupa saya udah kecil level desa. Pawai karnaval, terus ngopo sih urusannya nggak tahu ya lupa. Nah tahun lalu kalau itu sejarah itu BPP Ansor ini aku mau lebaran tahunan. Tahu sudah. Anak saya terpilih di desa gue kaca tapi di pasar lain. Kalau anak Mukabe, awakmu juga saya sih masih kon sopo yang masjid, musola, sopo di pasar tanah saya itu sekolah desa. Saya kira awakmu juga nikah tahunan. Oh, apa wes di lambit kok. Oh ya, Identitas. Nah ini Bu Siti Fatimah ini di Sumerame ini Bu ini. Nanti sih itu merame nggak ada. Ini Itu punya sekarang. kayak kalau mau ibu itu mana? Ya itu berarti biasanya jalan gitu. Kita hanya mendorong dan Bapaknya lari. Bapaknya lari. bapaknya Yang isinya. alhamdulillah selama ini kegiatan
kegiatan di wilayah CSM semuanya bapak-bapak ibu-ibu saling kompak banget. Dari segi apa mencari donatur apapun saling bekerja sama dan saling koordinasi. Ya ini tinggal kita meningkatkan aja. Istilahnya kita itu pingin, alhamdulillah sudah terbentuk laksisme di anak ranting CSM ini. Saya siap dan rekan-rekan yang lain istilahnya untuk cari donatur dari warga, istilahnya door to door siap. Allahu Akbar. Takmir, takmir. Kalau tanpa dukungan dari bapak-bapak kita tidak akan berjalan. Iya. Istilahnya kita dukungan dari bapak-bapak pengurus takmir masjid juga dari pengurus RW juga. Istilahnya saling membantu. Jadi sini ada PR lagi Pak. PR harus mensinergikan dengan edukasi Bapak RW-nya. Iya, Bapak NU juga siap. Saya kemarin kan minta tanda tangan saya sama Bapak NU. Ternyata alhamdulillah Bu Maijun di wilayah CSM sudah terbentuk Lajisnu Anak Ranting CSM. Saya juga mendukung Bapak Ketua NU Jambangan sudah saya ke sana minta tanda tangan untuk ngurus surat Lajisnu kemarin itu. Supaya menjadi tambah besar magnetnya Lajisnu di sini CSM, saya suka meter. Di planning nanti saya tuh balik di sini. Saya balik di sini mungkin bisa bulan depan itu yang donor lebih banyak sampai di toko-toko masyarakat sampai di ranting Jambangan Pak Desa itu juga ada. Tapi saya ingin dalam rentang 1 bulan ke depan ini sudah ada gerakan yang sifatnya penggalangan dana. Harapan saya waktu saya datang ke sini itu sudah ada kegiatan santunan. Jadi sama sudah punya kartu, sudah punya kaleng, sudah punya rekening. Itu menjadi istilahnya shock terapi bagian Pak Desa maupun yang beranting. Ternyata ranting kalah dengan anak ranting. Ini yang dibilang aku bisa acara itu tak wuri ya sama di situ dewasa bahkan wuri bisa muda. Dulu itu dua pengurus begitu punya uang kas berapa udah mereka semua bikin gerakan dendekan sambungan seperti apa udah saya bisa ngomongin itu tidak apa-apa yang penting bisa tak kau nih usuwe tambah robot entah selesai uang enggak itu dibawa semacam ini itu akan tak kira mungkin yang lain mungkin bapak sakit di ini dikejar ya atau ya surat keterangan domisili UZIS. Jadi kalau turun tolong Konten format ya. enten ya Kirim ya. oke nanti SK saya nanti ini sudah ada SK-nya SK Lajisnunya dari saya nanti saya kasih SK-nya lagi dari Kemenak terus dilampiri serta domisili dari desa. Ada juga permohonan rekening ke BSI Syariah dilampiri fotokopi KTP sama NPWP ketua bendara kalau ada NPWP-nya dan juga beberapa pun di bawah. Nah, itu bank satu orang atau dua orang. Ketua dan bendahara ya Pak ya? Terima kasih ya. Artinya tadi yang kita diskusikan di CSM ini kan memang banyak isu. Semoga aja dengan banyaknya baju ini menyatu di dalam yang namanya lembaga Lajisnu ini membuat lembaga Lajisnu ini di CSM Anak Ranting ini nanti semakin besar. Dan semoga seperti apa yang disampaikan Bapak Ketua iso jadi nomor telu. Amin. Amin. Langkah kami pertama akan segera kami mencoba untuk
sosialisasi mungkin pas apa yang disampaikan Bapak Salim, yaitu pas mengundang nanti kepala desa, Bapak Ranting dan mungkin RT yang ada di sini itu sekalian sosialisasi, dan kalau bisa memang benar pas momen itu adalah momen pas santunan anak yatim. Kebetulan di tempat kita ini ada 15 gitu ya. Ada 15 di kemarin. 15. Nanti coba kita bikin acara ibu nanti mengundang semua di Candi sekaligus sosialisasi agar ketika sudah dimulai gerakan yang dimulai dari pengurus dulu mungkin ya, atau dari pengurus dulu, ketika setelah sosialisasi bisa lebih enak terjun di masyarakatnya. Jadi nggak kaget ono opo ya. Kok tarikan mana? Kok tarikan? Nah, seperti itu. Nah, mulai dari pengurusnya dulu kita nanti bikin acara yang mana nanti sebagai sosialisasi terhadap masyarakat. Siapa ketua? Ini pengalaman dari lapangan. Ya, saya sudah iuran RT itu untuk apa saja sih? Mereka ada tanya. Besok bakal sakit, atau gawe gampang ya. Ono turai kas gawe rekreasi, ngono ya. Saya kasih loh. Itu jangkauan wilayahnya, caranya satu RT. Nah, di sini itu tidak ada kontribusi untuk kebersihan, ya, tidak ada sebagai ini. Tapi di sini ini bisa untuk anak yatim piatu. Oh, bompak ibu itu. Bedah rumah, Oh, ngatur siswa, balong dulu. pemberian bantuan sembako seperti itu bisa. Yang kedua, Semangat, Ricos. kematian ini yang umum berjalan di langsung di berbagai tempat itu. Mantan gisi selawatan tak suara. Paling iman nih, Sony mantan ngaco. Ada yang dalam bentuk uang. Buatan selawatan. Kenapa harus pakai Paliman. air mineral? Tang diraya. Sehari itu 5 dus air minum santri. Nah, dus ini kita branding di depan aja satu stiker depan bantuan 5 dus air mineral dari gerakan koin NO anak ranting CSM. Nah, ini kayak gambarnya di proses tertentu. Kenapa? Itu si A, nya begini. Pada saat saya yakin air minum dan dalam kedai ini mesti kan dipajang di teras rumah. Nah, jika orang tangga yang 7 hari itu, mesti kita branding gitu. Bantuan kepala di sini. Berarti kalau itu sama ini, itu. Nah, kalau dalam bentuk uang, ya dokumentasi stok. Foto, yang lain kan ngerti kalau nggak sebetulnya kau ke WWA. Kamu kalau dalam bentuk air minum dus ini, yang takziah itu tidak hanya lokal orang kita sendiri yang lingkungan terdekat. Anak famili, ada tawanan teman saja supaya itu kan gampang. Bantuan air minum nah itu loh, itu sih A. Nah, akhirnya kalau jenengan ini menguasai modalnya siapa lah sih? Misalnya Maizun sini tak kopi konjol ini, Maizun sama ngurusin Air mineral ini bisa lagi. oh tentu. Erduse. Angin. Ukuran kertas F4 meskipun 5 satu aja yang di stiker. Nah, hemat itu. Jadi yakin lah untuk tulisannya 500. Berarti kan mereka santri, berarti santri 5 kan ya ini bantuan. Kan tulisannya sudah 500. Meskipun ini stiker itu tok, ini hemat kalau belum ya. Ini kepingin pompa apa di stiker ya monggo. Duit akeh. 500, tadi kan meskipun 500. Kalau nanti ke depan kalau memang mau di
branding yang lebih tebal lagi, gerakan pentasarupan dalam bentuk sembako itu mungkin setiap bulan bisa persentase kayak Pak Musa itu yang nonton tadi itu Kak Musa. ya lebih elegan nek kresek niku lewat diserano itu kan dicancang itu wis pati berikut di foto niku enggak Wakilin. tapi Wakil MBC. kalau dalam bentuk tas yang rokok kotak atau kerdusnya kan serana itu lebih itu nek pentasarupan bulan. Untuk yang manajemen zakat fitrah, kalau selama ini pakai kresek, saya sarankan pakai karung ini sak plastik itu sudah lakukan di Bonsari bertahun-tahun. Itu kadang-kadang memiliki sak itu kan 12 kilo. Nah, carilah kayak apa itu sak yang di atasnya itu dahulu berapa nih? Saya sarankan beli mesin airnya. Kenapa? Itu untuk membranding juga. Jadi warga menerima zakat fitrah itu, zakat fitrah itu kelihatan elegan. Ini bocah sampai kapan tuh dulu punan, 20 kilo. Nah, itu permainan mawon. Kalau mulai gue takut dulu deh, Bonsari konten itu, apa sih kurang, salam. Ini itu nale. Untuk bulan. Oh ya bisa. Pun enten. Tapi ambulannya mas jadi keluar terus ya. Bon, enten malih. Bukan boleh. Iya. Ini untuk zakat mawon, untuk zakat fitrah. Terah. Ini kadang-kadang teman-teman lo masih ada yang zakat. Iya. Seandainya ini kalau memang itu terlalu malam gitu ya, mungkin petugas yang kecapean. Betul. Itu kalau kita tutup kayaknya nggak mungkin. Nah, seandainya kita layani, terus pembagiannya itu sisanya itu kita bagikan besoknya gimana? Ke yayasan atau Besoknya itu masih di hari Ramadan atau setelah kira-kira gimana? Oh, harus ada akad di depan. Misalnya katakanlah warga di sini ada yang dapat saya itu 50 namanya. Yang 10 ini mudik anak-anak. Yang Indonesia misalnya ya. Yang 10 ini mudik. Tapi kali ini masuk mikir apa ya? Lah, si pulang ini nanti dikabari dulu. Namun Bapak Ibu jenengan ini zakatnya dapat bagian zakat fitrah, beras fitrah ya. Sampai mentah ini. Pekerjaan sampean ini mudik. Nah ini kalau saya nyerahkan ini setelah saya menikah dari mudik melewati suami. Nah ini akan terbundi. Itu PRT oleh kapan jenengan mengurus apa? Artinya ini sudah disampaikan ada wali, Pak walinya yang menerima. Jadi tidak sampai jenengan ini bisa menyalahi aturan. Jadi wayah fitrah paling tadi sodako. Iya. Itu namanya. Kalau ingin ini tahun ini itu di Jambangan ditutup. Jadi pakai masker seperti ini. Lembah kan MBC kalau misalnya ya. Oh, ini wah itu. Satu Pak, kemarin itu seperti itu kita sudah lakukan. Karena kita kan kolaborasi dengan ketua RT. Kita minta ketua RT bahwasanya mohon dicatat sekaligus nomor teleponnya. Nanti misalkan misalkan setelah hari raya nanti kan enak telepon dulu. Di mana meskipun nanti ditaruh di mana. Iya, sudah akan. Iya, berarti pun aman sudah ada akadnya juga. Yang kenal Pun paham. Nah satu lagi yang lebih penting, nggak tahu ya, yang disenangan zakat di masjid ini apa sudah masuk ke SK mencatat semuanya? Atau ya, alhamdulillah. Berarti berhak untuk menerima, artinya. Tapi meskipun berat, kalau buatan menghalangi hanya orang, tapi sekiranya kita ini terus nih lagi
cukup malah oleh beras. Saya sarankan wis dilebur mawon. Saling ya. Tapi itu akan jenengan, tapi soalnya ngeten lho. Karena ini kan yang kita keluarkan itu kan untuk membersihkan kotoran kita di tubuh kita. Tapi kok gak boleh mana? Satu lagi, kalau kita ini terbiasa makan nasi pakai beras yang tawar, beras yang mempunyai kualitas satu, bisa terakhir pun di bawahnya harus sama, minimal sama atau di atasnya. Tidak boleh si dipangan ini beras KW 1, si dikekno KW 3, itu tidak boleh. Zolimi orang yang menerima. Oke, ini saran kalau alhamdulillah sebelum ada larangan PNS itu yang terlibat zakat dapat bagian dari amil, saya mulai awal ngurus zakat nggak pernah mau dikasih pun itu. Jadi Kebonsari itu mesti punya gerak ini zakat mau ibu yang golek duit itu satu pun lo bagi itu tidak mau. Bu sana tak bagi wong lelang itu zakat mau itu pun bang boleh urusan pun di sini pulau di situ ingat kalau pulau sama lebur. Jadi zakat mal itu nggak satu pun aslikan untuk yang nangani zakat mal langsung pak anak fakir miskin. Anak yatim itu bukan bagian dari mustahil ya, hati-hati. Jadi anak yatim itu bukan masuk di mustahil. Jadi beda. Kalau tadi ya fakir miskin. Kalau anak yatim itu jangan dikasih uang zakat mal, tapi uang infak sedekah. Jadi kalau sedekah operasional, beli sak, beli minuman, beli seragam untuk itu monggo. Nah kalau saya di Bonsari itu 3 RW itu momen Ramadan waktu dengan zakat fitrah yang 1 RW itu karena 11 RT itu saya kasih uang konsumsi berapa 600, yang 2 RW ini karena 5 RT cuma saya kasih 300, wis jadi bakso bohong wis terserah di konsumsinya itu. Berikutnya kalau kebiasaan di ranting di desa itu waktu ada urusan zakat fitrah itu kadang-kadang banyak warga sih DPDP mau nyerawung, mau melok ngono ya. Harapannya kok biasa mau dikei gitu. Itu sebenarnya nggak berhak mereka. Ini bahaya. Kadang-kadang wis diilingno sering dulu awal-awal itu. Jadi meminimalisir orang-orang seperti ini supaya nggak melok cilimpung deh mau zakat fitrah. Berat levelnya di desa juga kan ya. Jadi ya strategi saya waktu itu saya seragam wis menaik beli 1, 2, 3 karena ini wis sama duduk harus pakai seragam. Kenapa? Oh pak ini orang seragam kita pakai seragam itu mesti cewek seragam kayak gitu. Nah itu mas apa dulu bagus sudah pesen rompi itu ya untuk minimalisir nih. Kita orang itu bisa dipakai. Kurang logone asli belum tenang ya, bukan ya, sudah ada teman-teman. Gak campur gak? Pipis wah. Jadi gimana tuh satu lagi laporan tiap bulan di-share ke warga. Itu yang kedua itu dokumentasinya, entah itu foto cepet masalah. Nah, kalau untuk momen takziah saya berharap kalau levelnya cuma kita 8 RT, kita mintakan ada pengurus masjid ini yang takziah sambil menyerahkan bantuan 500 aqua. Syukur-syukur banyak datang sambil kita ini kirim doa kita bilang dengan itu tidak apa-apa. Kalau di tempat kami momen takziah itu sinergi antara Lahisnu dengan Panti Asuhan yang saya kelola itu. Jadi Lahisnu datang membawa bantuan 5 air mineral sama ngajak anak-anak yatim piatu yang mungkin di panti itu yang besar-besar atau yang kecil ikut. Itu kita ajak
kita ada takziah. Cuman waktunya hari yang ke-4 ke atas, 4, 5, 6. Enggak hari 1, 2, 3. Kenapa? Karena kesempatan kita takziah itu mesti sore hari. Kalau malam hari mesti acaranya orang kampung takziah. Kalau hari 1, 2, 3 ini masih rame-ramenya orang yang takziah. Jadi enggak bisa fokus. Begitu hari 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 agak sepi, itu momen siar kita. Oh ternyata kasus itu peduli untuk orang susah. Saya ngajar anak yatim itu kenapa? Satu, kalau kita undang anak yatim itu yang kita apa? Doa. Berarti kita tanpa diundang oleh sohibul musibah, kita lebih memberikan doa. Yang kedua, harapan saya itu 8. Itu sambil menguatkan barisan di level bawah. Ternyata mereka ini kita ancani sesuatu. Satu, Masya Allah Bapak nanti selama ini donatur pada kasarnya satu saya ini dibalas pakai penulisan dari Allah. Saya sampai level berapa 20 saya enggak, tapi donatur itu ada. Pada saat mereka ini enggak pernah jadi donatur, enggak tahu mereka sama sekali, begitu terkena musibah kita datang bila santunan bahkan kita mendengar doa itu berbismillah nangis sama orang atau direk kenapa atau mereka saya itu direk itu akan tumbuh saja. Yang berikutnya itu kadang-kadang kami itu kalau takziah sohibul musibah itu kadang-kadang sih saking bungair tekanan anak yatim padahal itu kesusahan. Saya menyempatkan diri nyangomi. Saya terima 10.000 ada 10 nyangomi. Kenapa? Berbismillah. Gak tahu karena anak yatim. Jika anak yatim toko-toko dewi, doano yang meninggal itu luar biasa. Bahkan kadang kami itu setelah takziah di rumah duka di sini, sebelah rumahnya itu pun nyanggong. Kita ini pulang, anak ini pulang, di sana itu berjalan. Itu saya berharap besok dari informasi ini cukup kenapa ya. Oleh kalau ini 70 nambah 30 karena pandemi Covid meninggal. Kalau orang sebelum mau malah 100 lebih 105. Ya berharap lebih ini harus menurun. Nah, saya kemarin dari pandemi Covid banyak yang meninggal, wis nambah. Pengalaman saya waktu itu cuma 35 anak ngerintis yang punya anak yatim. Saat ini membongkar 100. Alhamdulillah. Kalau berani tidak kakek sih mulai keluar. 16 guys. SMA berapa SMA? Pucuk kulong yatim. Kalau di tempat kami yang saya ada santunan itu mentok satu. Itu seperti santunan donatur yang minta kegiatan misalnya. Saya datang ke panti sampean tanggal minta anak 50. Nah itu kalau gilir. Tapi saya kalau gilir. Saya adakan acara walimatul arus ke rumah minta datang ke rumah anak bapak itu gilir sampai mentok anak. Kadang-kadang donatur minta tunggal usianya mentok maksimal SD yang gede-gede ini lah. Tetapi kalau yang minta sampai kuliah sampai pondok itu nggak dibatasi SMA. Kenapa? Harapan nanti nego semua nggak balik pasar. Mulai ke pondok balik pasar, balik ke kampung halaman, coba masjid, ngaji seperti ini. Tidak apa-apa. Itu loh ini. Tapi itu juga terbentuk dengan alokasi. Betul. Kalau memang alokasi dananya lebih kita kasih kepada ya. Kalau masih kurang banyak, dasar-dasarnya juga nggak bisa melampaui itu. Mosok misalkan anak SMP-nya sudah
15 kan kita masih kasih 100.000, masa sampai ataskan lagi masuk 50 aja nggak apa sampai nonton dulu baru kalau kasihnya lebih tinggi lagi karena syukur ada apa-apa. Tapi saya setuju dengan usulan apa tadi bahwasanya kita masih kurang bisa merangkul masyarakat karena kenapa tadi keluar A, B, C dan D, Z-nya mungkin langkah yang mungkin kita bisa ambil seperti tadi masalah ya memberi bantuan. Kalau memberi bantuan dari Takmir sudah melakukan pada waktu pandemi COVID untuk kita masih kirim-kirim ke orang-orang yang karantina mandiri kita kirim. Tapi kedepannya mungkin kita akan lakukan yang seperti disampaikan tadi bahwasanya orang yang meninggal dunia kita bisa sama ke sana sambil ngasih. Itu tadi itu mesti lebih mengenal. Ada sing yang ngasih santunan, ngasih bantuan air minum, cuman mau digedak nonton lah. Geledak no. Saya kurang mengenal, artinya ya sasaran kita sudah berkewajiban memberikan bantuan, cuma kurang dekat akhirnya. Interaksi kita kurang dekat. Secara organisasi ini kurang. Ingin itu jadi. Oh, no isine Bu Ma'rufah tentang ae. Si Banyu. Upayakan hal-hal yang sekecil apapun yang sekiranya ini mengenal masyarakat biar merasa memiliki, kan betul. Mindset pola pikir kita, itu apa caranya masyarakat itu merasa memiliki organisasi pun mau. Nah, tempat kami, doktrin warga itu siapapun adanya panti asuhan, sama akun itu panti asuhan sampai ya. Ini begini, misalkan ini saya dan pengurus panti asuhan, tapi tidak di rumah sakit. Begitu dia ini warga-warga mulai nulis promosi lah. Kon dia kepingin nyantuni anak yatim, aku di panti asuhan. Kon gue nggak, iya aku gue. Terus ada teman yang kerja di pabrik, dia kon dia kepingin santunan, aku di panti asuhan. Kon dia panti asuhan punya. Jadi masyarakat dikirim supaya merasa memiliki pun mau kuat. Nah, kami itu ada 3 panti asuhan di Kosan. Satu Muhammadiyah, satu itu tak jelas HTI, FPI, Opon itu. Abang, saya keserang mereka dulu. Yang saya katakan tadi loh, itu kan lahan kita, karangan kita. Kok ditanduri wong liya. Akhirnya dia itu tanduri dhewe akhirnya ini gede-gede. Sekarang ya kuwi itu kan miris. Anak-anak kok santunane melu kuwi piye? Kemana direktur kok kan mulang ngaji dene iki dikuwi piye? Kan kita enggak peduli dengan lahan itu. Nah, yang jadi PR kita itu ayo kita ubah mindsetnya apa yang menjadi semacam kayak problem anak yatim, orang tua apa itu kan problem sebenarnya. Itu lahan kita sekalian. Kok kata sih Mbak Nduki? Kenapa? Kalau nggak ada Oh, rapat RW. sebenarnya apa gitu. Nggih. Nah, Rapat RW. Kali aja mboten enten. Ampun nggih, matur suwun sangat atas kehadiran pengurus Nahdlatul Ulama. Saya atas nama Maulana Dulu dan pengurus Takmir juga mengucapkan terima kasih. Semoga Allah ini. Mungkin itu dari saya, nanti setelah acara selesai akan tutup dengan doa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil, monggo. Monggo. Don calon-calon noe. Monggo. Monggo. Ngeten mawon, Pak. Monggo Abah Musa.
Cek uang apa? Yang boleh dongo. Yang boleh kok serahkan. Monggo. Tak tolong apa? Semoga pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Tak nyoto. Amin. 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 Zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul Ulama, membersihkan harta para ahliya, muslimin muslimah. Lembaga zakat, infak dan sedekah, Nahdlatul